Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudaraku semua, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga saudaraku semua selalu diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam tidak lupa juga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Salah satu godaan setan yang sangat sering kepada manusia adalah pada saat umat Islam sedang melaksanakan kewajiban sholat. Setan akan terus membuat tipu daya supaya umat Islam tidak sempurna dalam mengerjakan sholatnya, dan akhirnya setan mengajak supaya tidak mengerjakan sholat. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ketika mengerjakan sholat ingin mencapai khusyuk, terkadang dirasakan mengalami kesulitan, sebab setan sudah bersiap-siap mengganggu orang yang sedang mengerjakan sholat. Apabila umat Islam khusyuk dalam sholat, maka setan tidak akan ridho. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 16 dan 17 yang artinya bahwa setan pernah bersumpah kepada Allah seraya berkata, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan belakang, kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati mereka bersyukur atau taat. Pada saat bersumpah kepada Allah, setan berjanji bahwa setan akan senantiasa mengganggu kepada siapa saja yang taat beribadah kepada Allah. Maka bermacam-macam godaan setan akan difokuskan untuk menyesatkan manusia. Ibadah yang paling utama dalam agama Islam adalah mengerjakan sholat dengan khusyuk, sebab kelak di akhirat yang pertama kali dihisab adalah sholat. Inilah 6 ciri-ciri manusia yang sholatnya diganggu setan. 1. Was-was dalam mengerjakan sholat. Pada saat kita melaksanakan di awal sholat yaitu niat, maka setan sudah bersiap-siap menjadikan pikiran kita merasakan was-was dan tidak konsentrasi dengan sholat yang kita kerjakan. 2. Tidak khusyuk dalam mengerjakan sholat. Sering kita mengalami betapa susahnya untuk mengerjakan sholat dengan khusyuk. Disinilah sudah dimulai gangguan setan pada orang yang sedang mengerjakan sholat, yaitu setan mulai mendatangkan gangguan berupa urusan dunia. 3. Merasa ragu buang angin. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, artinya, jika salah seorang di antara kalian merasakan hal itu, maka janganlah membatalkan sholatnya hingga dia mendengar suaranya atau mencium baunya tanpa ragu. Hadis riwayat Ahmad. 4. Tidak fokus pada sholatnya. Dalam mengalihkan perhatian supaya tidak fokus pada sholatnya, itulah yang dilakukan setan pada umat Islam yang mengerjakan sholat. Setan berusaha mencuri perhatian pada orang yang mengerjakan sholat, supaya tidak fokus dan terbayang pada hal-hal yang pernah dan akan ia kerjakan. 5. Sholat yang tergesa-gesa. Melakukan sholat dengan tergesa-gesa mengakibatkan tidak merasakan kenikmatan dalam sholatnya. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis Rasulullah bersabda, artinya, sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat? Rasulullah berkata, dia tidak sempurna ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. 6. Wanita yang sholat ke masjid dengan memakai parfum. Wanita yang sholat ke masjid dengan memakai wangi-wangian atau parfum adalah hal yang dilarang oleh Rasulullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, artinya, jika salah satu dari kalian atau para wanita hendak ke masjid, maka janganlah sekali-sekali menyentuh wewangian. Hadis riwayat Muslim. Itulah penjelasan tentang ciri-ciri manusia yang sholatnya diganggu setan.
Semoga video ini bisa menjadi pengingat sekaligus pengetahuan baru yang bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kepada sahabat dan keluarga kita agar kita semua dapat memahaminya dengan baik. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.